sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah hujan yang deras. Sekali mohon maaf saya terlambat, insyaallah masih sekitar setengah jam lagi untuk sedikit kita bahas apa yang perlu kita pelajari, bagaimana memantapkan hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dari hadis-hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga sholawat dan salam akan selalu digunakan kepada junjungan kita. Kehormatan saya kepada seluruh abu, abi dan juga umi yang setia hadir bersama kita malam ini dalam pengajian rutin kitab Al-Baqarah Al-Akbar. Semoga Allah melimpahkan rahmat atas kita semua yang beriktikaf di Masjid Al-Falah Syekh malam ini. Baik, seperti biasa kita malam ini masih membahas hadis Rasulullah. Adik-adik semuanya yang mau mendengar, ini ada cerita, banyak cerita, banyak kisah yang unik, asyik dan menarik dalam kitab ini. Bagaimana perjalanan hidup kita. Kita sudah tahu kita mulai dari kecil seperti ini, beranjak remaja, lalu dewasa, bahkan sudah ada yang tua, sampai kita menutup mata dan kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah Ta'ala. Nah, bagaimanakah proses kehidupan kita? Mungkin saat ini ada orang tua kita, istri kita, suami kita yang saat ini sudah tidak lagi bersama kita. Mungkin mereka ada sudah sebagian mengalami proses ini, dan ada yang menunggu kedatangan kita sampai nanti sama-sama berjumpa kembali di padang mahsyar nantinya untuk sama-sama bergandengan tangan berdua bersama menuju surga Allah. Amin. Apabila nanti ada pertanyaan, ini boleh ditanyakan, baik terkait tentang bahan kita, kajian kita, ataupun tentang fikih, tasawuf dan tauhid, ataupun tentang lainnya yang mengganjal dalam pikiran kita. Kita mulai pengajian kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi daraini amin. Telah berkatalah pengarang, semoga kita semua yang hadir pada malam ini diberikan manfaat dengan ilmu yang mengarang baik dunia maupun di akhirat. Amin. Sambungan minggu lalu bab yang ke-26 pada menyatakan dibangkitkannya makhluk dari kubur. Saat kita dibangkitkan dari kubur, cerita minggu yang lalu, Allah mewahyukan kepada malaikat Ridwan, wahai Ridwan, dalam kubur ada yang keluar orang-orang yang berpuasa. Di antara kita ada yang mungkin berpuasa Senin, Kamis, 3 hari setiap bulannya, untuk berpuasa di hari-hari rutin. Jemputlah mereka dengan gorengan dan buah-buahan, snack dan makanan ringan dari surga. Maka malaikat Ridwan memanggil para anak-anak muda, para pelayan-pelayan surga. Nah, mereka dari anak-anak kecil seperti ini. Mereka lah yang apabila meninggal sebelum balik, maka mereka tidak mendapatkan istana dalam surga, akan tetapi mereka bekerja menjadi pelayan, menjadi waiters dalam surga. Kenapa? Karena amal ibadahnya belum mendapatkan pahala, mereka belum disebut mukallaf. Sedangkan bagi kita yang sudah balik, amal kita untuk kita. Seandainya kita pergi umrah atau pergi haji, membawa anak kita sebesar ini, maka mereka pahalanya untuk kita yang membawanya. Sedangkan mereka apabila balik nantinya, maka tetap kena kewajiban untuk berhaji sekali lagi haji wajib. Sah, dapat pahala, tapi pahalanya untuk orang tuanya. Sehingga apabila mereka mendoa kepada bila mereka meninggal sebelum balik nantinya, mereka lah yang akan jadi wildan, menjadi ulama, menjadi pemuda-pemuda yang akan membawa akbar, membawa taksi-taksi surga, membawa buah-buahan untuk menjemput para tamu Allah dan membangkitkan, sedangkan mereka dalam dunia selalu berpuasa. Kita lanjutkan hadis hari ini.
Waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan sebuah hadis, ini cerita dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah ibnu anak Abbas, nama orang sahabat Rasulullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati ibnu dan Abbasnya, si anak dan si bapaknya. Jadi kalau penyebutan gelar sahabat, ada yang radhiyallahu anhu untuk satu orang, radhiyallahu anha untuk perempuan seperti Aisyah, dan radhiyallahu anhuma apabila bapak dan anaknya dua-duanya sahabat Rasulullah, maka disebut radhiyallahu anhuma. Jadi perhatikan kalau ada pengajian-pengajian radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma, karena ini menentukan siapa sahabat yang disebutkan. Qala alaihi salam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun tusafihuhumul malaikatu yauma yutrajuna min quburi." Ada 3 orang, 3 golongan, 3 kelompok yang dijamu, disambut oleh para malaikat ketika dikeluarkan dari kubur mereka. Siapakah mereka? Apakah kita termasuk? Mudah-mudahan ya. Yang pertama, asyuhada, orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Apakah kita mungkin mendapatkan pahala meninggal dalam keadaan syahid? Mungkin. Hari ini kita berada pada akhir-akhir masa, pada akhir zaman, di mana Rasulullah berkata, tidak akan kekal umatku di atas 1500 tahun setelah wafatku. Saat ini kita berada pada tahun 1441 Hijriah. Rasulullah wafat pada tahun berapa? 11 Hijriah. Rasulullah pada tahun 8 Hijriah, saat itu diturunkan ayat idza jaa nasrullah wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Saat diturunkan ayat ini, para sahabat banyak yang menangis. Saat itu sudah Fathu Makkah, Rasulullah sudah menyerbu ke dalam Makkah dan sudah dikuasai Makkah oleh Rasulullah. Berarti Islam sudah jaya. Sahabat menangis karena apabila Islam sudah jaya, maka pastinya ini tinggal menunggu pembawa agama Islam ini akan dipanggil oleh Allah. Dan ini terbukti pada tahun 10 Hijriah Rasulullah pergi berhaji. Haji pertama dalam hidupnya. Rasulullah umrah 2 kali, haji 1 kali. Tapi haji ini haji wada. Di tanggal 9 hari Arafah, beliau naik ke mimbar dan berkhutbah, namanya khutbah haji wada. Di saat itu diturunkan ayat yang kita semua pernah lihat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan agama Islam disempurnakan. Saat itu Abu Bakar pulang dan menangis terseduh-seduh. Sahabat yang lain bertanya, mengapa wahai Abu Bakar engkau menangis? Padahal agama ini sudah sempurna. Abu Bakar berkata, kalau sebuah agama sudah sempurna, yakinlah sebentar lagi pembawa agama itu akan dipanggil oleh Allah. Dan ini terbukti setelah Rasulullah pulang dari haji, beliau pun mulai sakit, demam, sakit kepala. Biasanya biasa gejala tipes, DBD, kita demam dan sakit kepala. Dan banyak saudara-saudara kita yang menghadap Allah Ta'ala dengan penyakit itu. Rasulullah sudah mulai lemah, sudah tidak mampu lagi berdiri lama-lama menjadi imam. Sampai akhirnya di suatu subuh beliau datang ke masjid dalam kondisi lemah. Lalu beliau berkata, wahai para sahabatku, aku rasa kepergianku tidak lama lagi. Akan tetapi hari ini aku ingin bertanya kepada kalian, siapakah kalian yang pernah aku sakiti? Maka silahkan ambil kisahnya pada malam ini. Tidak ada yang menjawab.
Siapakah di antara kalian yang pernah tanganku, senjataku, atau tindak tandukku, tingkah lakuku menyakiti hatinya, silahkan hari ini ambil kisasnya kepadaku. Semua sahabat duduk terdiam, tidak ada yang berani menjawab. Pada kali ketiga, beliau bertanya lagi, siapakah di antara kalian semua yang pernah tersakiti karena aku, baik sengaja atau tidak sengaja, silahkan ambil kisahnya kepadaku. Aku tidak mau menghadap Allah Ta'ala dengan dosa yang masih tinggal di antara sesama manusia. Akankah kita yang hari ini masih Allah izinkan nyawa bersemayam dalam tubuh kita, pernahkah kita minta maaf kepada orang di samping kita, jiran samping rumah kita, tetangga kita, orang satu kantor kita, yang hari ini mungkin pernah tersakiti tidak sengaja oleh kita? Rasulullah berkata, tiba-tiba dari para jamaah muncullah, berdirilah satu orang bernama Aisyah. Dia menunjuk tangan, ya Rasulullah, aku pernah tersakiti olehmu. Semua sahabat melihat atas Aisyah dengan marah. Rasulullah dalam kondisi lemah, dalam kondisi sakit. Mereka semua menahan Aisyah agar tidak berdiri, tapi Aisyah tetap berdiri dan berjalan ke depan. Ya Rasulullah, saat perang Badar, engkau berada di atas kuda dan aku mendekati kakimu, aku ingin mencium kakimu. Saat itu engkau tidak melihatku dan tanpa sengaja engkau mengejuk kudamu untuk melaju, tapi kecummu, cambukmu mengenai punggungku. Maka Sayyidina Ali berkata, wahai Aisyah, ambillah kisah kepadaku. Baik kamu Rasulullah, tunggu. Rasulullah menahannya, biarkannya. Abu Bakar pun berkata, Rasulullah sedang sakit, tolong fahami. Kalau kamu mengambil balaslah padaku. Rasulullah berkata, la ba'sa ya Abu Bakar, tidak apa-apa ya Abu Bakar. Umar pun berkata, ya Aisyah, badanku lebih besar, aku lebih tegak, aku lebih sehat. Baik betul dengan mulut sakit. Nya berjak dengan mungkin bahasa Umar. Akan tetapi Rasulullah tetap melarang. Lalu dia berkata, ya Fatimah binti Rasulullah, ambillah cambukku di rumah. Maka Fatimah mengambil cambuk. Begitu cambuk diserahkan kepada Aisyah, Aisyah berkata, ya Rasulullah, saat engkau menunjukku, saat engkau mencambukku, saat itu aku tidak memakai baju. Maka hari ini engkau ajarkan hukum qisas. An-nafsu bin nafsi, wasinnu bisinni, jiwa dengan jiwa, gigi dengan gigi, wal ainu bil aini, mata dibalas mata. Kalau engkau mencambukku dalam keadaan tanpa pakai baju, maka hari ini aku berharap aku bisa mencambukmu dalam keadaan engkau tidak pakai baju. Ya Rasulullah. Bangunlah cucu Rasulullah Hasan dan Husain. Jangan sakiti kakek kami. Balaslah kepada kami. Rasulullah menahan kedua cucunya. Ya qurrata a'yun, wahai buah hatiku, anakku, saya yang berbuat salah, biar saya yang merasakan. Semua sahabat marah dan menangis karena kesal dengan Aisyah yang memang tetap mau membalas dendam kepada Rasulullah. Emosi mereka membabi buta, campur aduk perasaan mereka. Yang patah berat tasuk, yang dukun hanya perasaan kepada pun yang sakit. Akan tetapi Rasulullah dengan tersenyum membuka bajunya sehingga tampak putih badan Rasulullah. Saat itulah Aisyah melempar cambuk, lalu dia
memeluk tubuh mulia Rasulullah. Dia pun menangis dan berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak tega untuk mencambukmu ya Rasulullah. Maksudku hanyalah ingin memeluk tubuh mulia ini ya Rasulullah. Seandainya ya Rasulullah tubuhmu diharamkan dari api neraka, maka kulitku yang hari ini bersentuhan dengan kulit muliamu ya Rasulullah. Aku berharap agar aku juga dibebaskan dari api neraka." Maka semua jamaah berlinang air mata, berkaca-kaca mata mereka semua. Mereka sedih. Rasulullah pun mengatakan, "Wahai sahabat, bila kalian ingin mengenali surga, lihatlah Aisyah. Dialah orang yang paling cinta kepadaku, dan saksikan olehmu, dia akan masuk surga bersama." Sampai akhirnya Rasulullah wafat meninggalkan kita di tahun 11 Hijriah. Hari ini sudah 1441 Hijriah, dan Rasulullah berkata tidak lewat dari 1500 atau 1600-an. Berarti tidak lama lagi dunia ini akan berakhir. Fitnah sudah mulai merajalela. Kalau dulu Dajjal kita tidak kenal, maka hari ini Dajjal dan antek-anteknya sudah ada di tangan kita. Bagaimana dengan satu jempol kita bisa membunuh manusia yang lain. Kita bisa membunuh karakter mereka. Kita bisa jelekkan orang lain dengan like, share, dan apa yang kita lakukan di media sosial kita. Walaupun Dajjal itu memang bentuk fisik, akan tetapi propaganda Dajjal hari ini sudah ada bersama kita. Dan hati-hatilah, artinya kiamat sudah tidak lama lagi. Kemarin tanda-tandanya sudah kita lihat, sudah ada bekas asap. Dan asap ini di akhir zaman nantinya akan muncul berkepanjangan, tidak habis-habis sampai kita tidak bisa melihat. Bahkan pada puncaknya suasana menjadi gelap. Kita tidak tahu ini siang atau malam. Sampai ketika terbit matahari, kita pun heran. Biasa matahari terbit di ufuk timur, nantinya matahari terbit di ufuk barat. Di saat itulah kita lihat ada 3 hari yang merupakan dalam kegelapan. Disitulah setelah 3 hari ini terlewati, hari pertama seperti sehari semalam, hari kedua seperti sebulan, hari kedua seperti setahun. Setelah itulah baru Dajjal muncul secara fisik dan berkeliling masuk ke seluruh negara di seluruh pelosok dunia kecuali Makkah dan Madinah. Pastinya dia singgah di Indonesia, pastinya dia sampai ke Aceh dan Sumatera. Di saat itulah hari ini kita berlindung. Bagaimana cara berlindung dari Dajjal? Dengan menghafal 10 ayat yang akhir dari surat Al-Kahfi. Di 10 ayat akhir dari surat Al-Kahfi, silakan dibuka, hafal 10 ayat akhir, insya Allah kita terhindar. Saat Dajjal turun, saat itu kondisi kita kekenyangan, tidak ada makanan, belum mudong, belum jauh hancur padi, sehingga kita kelaparan. Hujan tidaklah turun. Lalu Dajjal berkata, barang siapa percaya kepadaku dan mengaku bahwa aku adalah Tuhan, maka aku akan turunkan hujan. Ada banyak orang yang sudah putus asa. Orang saatnya Allah berkata, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat." Aku akan coba kalian dengan kelaparan, ketakutan, kelaparan, wa naqsin minal amwal, kurang harta, wal anfusi, kurang jiwa. Ada orang yang sudah mati dari saudara-saudara kita karena kekurangan makanan, wat thamarat, dan kurang buah-buahan. Orang yang beruntung di saat itu adalah wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada bapak ibu semuanya yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita tertimpa musibah, walaupun musibahnya kecil, maka saja dalam ujian kuno, untuk kalau tidak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, aku dan selok ini milik Allah, dan kami akan kembali kepada Allah. Kita ambil wudhu, taruh jam di tempat wudhu, balik bilang jamnya, inna lillah, sesungguhnya kami, aku dan jam milik Allah, dan kami akan kembali kepada
Kita kekurangan uang, tarik uang di ATM tanggal 1 tarik gaji, uronyo dalam bentuk tanggal 5 kayak ini bongso, analipek. Innalillah, sesungguhnya saya ada uang milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Dengan kita bersabar kepada Allah, insya Allah kita tahu fitnah dajjal, kita tidak akan terpengaruh. Walaupun belum mati hidup, kan tidak ada Tuhan yang matanya satu. Dajjal akan hadir dengan satu matanya yang ada. Satu mata lagi tertutup daging tumbuh. Matanya tertutup ada, tapi tertutup dengan daging tumbuh di sini. Matanya yang satu melotot dan warnanya seperti hijau betul. Rambutnya agak keriting, tubuhnya tinggi besar. Kalau dia berjalan, kakinya agak pincang, agak bengkok. Posisi Dajjal saat itu orang yang mungkin dapat melihat di kepalanya ada tulisan Kafara. Jadi saat ini banyak propaganda yang menyerupai Dajjal. Mesin pesawat tempur Israel, kita lihat di kepala makcor pesawatnya itu sudah ada KFR. Itu singkatan daripada pesawat itu, tapi KFR sudah ada. Jadi siap-siap menunggu episode Dajjal muncul, dan kita pastinya akan sampai segera tiba pada masa ini di mana Allah bangkitkan kita dari kubur. Kalau kita syahid, artinya di situ kita berperang melawan pasukan Dajjal, disitulah kesempatan kita untuk mati syahid. Nah, inilah orang pertama yang dibangkitkan dijamin oleh Allah melalui malaikat Tuhan. Insya Allah kita berdoa kepada Allah, Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allah hidupkan kami semua dengan hidupnya para ulama. Penuhi kami dengan ilmu. Hari Kamis ada pengajian tasawuf di Masjid Sun Center pukul 9 pagi. Kalau ada kesempatan boleh hadir. Hari Sabtu pukul 9 pagi ada pengajian tasawuf juga, ayat catur juga di Masjid Blackpuro Al-Munawwarah. Hari Sabtu juga habis pada dulu pengajiannya di Masjid Mododo. Kalau mau hadir boleh, temanya tentang riba. Boleh hadir pengajiannya. Hidupkan kami ya Allah, Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Hidupkan kami semua hari ini ya Allah, saksikan kami sebagai hidupnya para ulama. Wa amitna bi mautis syuhada, matikan kami ya Allah dengan kematian para syuhada. Biarkan kami diterjang peluru, biarkan kami ditembus oleh panah musuh, sampai kami mati dalam memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Wahsyurna fi zumratil awliya, kumpulkan kami bersama para wali-wali Allah. Wa adkhilna jannata ma'al anbiya, masukkan kami ke dalam surga beserta para nabi-nabi alaihissalam. Mudah-mudahan Allah matikan kita dengan matinya para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang dijamu oleh Allah adalah yang pertama syahid, yang kedua wasaimu syahr Ramadan, dan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Yang hadir di sini insyaallah semua kita, bapak dan ibu, ibu semuanya ada puasa di bulan Ramadan insyaallah. Adik ada puasa bulan Ramadan? Ada ya? Insyaallah dijamu oleh Allah, dihidangkan makanan yang lezat oleh Allah pada saat kita dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga siapa? Wasaimu yauma Arafah, dan orang yang berpuasa pada hari Arafah. Tadi kita sudah cerita hari Arafah pada saat Rasulullah membacakan khutbah pada itu. Satu hari sebelum hari raya haji ada puasa, Allah jamu kita juga, orang yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, qala alaihi salam, berkata Rasulullah SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna fil jannati qusuran min durrin wa yaqutin wa zubarjadin wa dhahabin wa fiddatin. Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah istana. Pernah lihat istana? Nah, kalau lihat di dongeng-dongeng itu ada istana megah menjulang tinggi, seperti itulah gambaran kurang lebih. Tapi istana di surga mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara
aklin nas, tidak pernah terbayang pada pikiran manusia. Jadi kata Rasulullah akan dibangunkan sebuah istana min durre, daripada mutiara, wayakutih dan permata, wazubar jadid dan juga perhiasan, watahbid dan dari emas, wafiddatin dari perak. Bayangkan emas, berlian, permata, perak, semuanya adalah bahan daripada bangunan istana kita. Kalau pernah lihat kemarin viral di medsos seorang orang kaya Turki, siapa namanya? Masalah Ma'ruf Al-Fakki ya. Beliau sampai WC-nya, klosetnya itu dari emas, dindingnya dari emas, pesawatnya dari emas, mobilnya dari emas. Jadi istana kita nantinya lebih ada emas, perak, berlian, mutiara dan juga permata. Hari ini kalau melihat contohnya, kalau melihat siapa orang yang kaya yang kita tahu, salah satunya adalah Sultan Hasanah Al-Bolkiah, pimpinan negara Brunei Darussalam. Untuk kita ketahui, beliau juga punya pesawat dari emas. Rumahnya itu sekitar masalah 50 hektar. Ruang makan, meja makan beliau itu juga dari emas. Piring dan sendoknya dari emas. Dan sekali dia makan bisa memuat 5.000 orang. Mobil beliau, siapa di sini paling kaya? Berapa mobil punya? 5, 10. Untuk kita ketahui mobil beliau jumlahnya adalah 6.000. Mobilnya 6.000 buah. Dan bukan mobil Avanza. Mobilnya Ferrari, Lamborghini, Mustang, Hummer, 6.000 mobil. Dan untuk tahu gajinya, gaji beliau itu orang Islam. Gaji beliau siapa yang tahu? Gaji beliau ternyata hanya 2 juta rupiah. Gaji beliau hanya 2 juta. Itu kan 2 juta per bulan, bukan 2 juta per detik. 2 juta per detik gaji beliau. Bukan 2 juta per hari, bukan 2 juta per jam, bukan 2 juta per menit, tapi 2 juta rupiah per detik. Bayangkan sebagaimana kekayaannya. Tapi seperti itulah kita nanti akan